Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Robi Yohandi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Nempel, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Baik, pada kesempatan ini saya ditemani oleh Bu Desi Andriani, yaitu rekan saya. Beliau adalah seorang guru kelas 6 dari SD Negeri Nempel. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Pak. Gimana nih kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allah Akbar. Baik Bu, Alhamdulillah. Mohon maaf nih Bu, saya mengganggu aktivitasnya. Apakah Bu Desi ada waktu untuk segera ngobrol terkait rencana pembelajaran yang akan Bu Desi laksanakan pada kegiatan observasi nanti? Iya boleh Pak, enggak. Baik Ibu, terima kasih. Dalam proses observasi ini saya akan menanyakan terlebih dahulu beberapa hal yang berkaitan dengan kesiapan Bu Desi untuk pelaksanaan observasi. Jadi nanti saya akan mengamati Bu Desi dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya di dalam kelas ataupun sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Iya. Jadi Bu Desi, tujuan dari supervisi yang akan dilaksanakan yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Iya Pak. Nah, kemudian kenapa hari ini kita lakukan percakapan praobservasi, yaitu untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh Bu Desi sebelum nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik Pak. Agar Bu Desi juga lebih siap ya, lebih percaya diri dalam menyampaikan atau menyampaikan dan menyusun kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Pak. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama berkaitan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti. Untuk tujuannya nanti yang akan terapkan yaitu peserta didik mampu mengamati sendi, otot, dan tulang melalui sebuah percobaan dengan benar. Baik, jadi tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengamati sendi, otot, dan tulang melalui sebuah percobaan yang benar Ibu ya. Iya betul Pak. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Desi capai atau lakukan dalam observasi ini? Untuk area pengembangannya yaitu yang saya akan lakukan itu ada 2 metode ya Pak. Yang pertama itu dari segi keterampilannya dalam melakukan sebuah percobaan tentang fungsi tentang fungsi otot, tulang, sendi melalui sebuah percobaan yaitu membuat sebuah replika tangan. Adapun untuk pengembangan yang metode yang kedua yaitu menggunakan pengembangan pengetahuan Pak, di mana nanti soal pengetahuan ini peserta didik akan diberikan sebuah soal evaluasi yang berjumlah 10 soal. Soal evaluasi ini digunakan untuk mengukur pengetahuan pembelajaran dari awal kegiatan sampai akhir pembelajaran peserta didik. Oh iya, jadi untuk area pengembangannya Bu Desi menggunakan 2 jenis ya. Iya. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Iya. Nah, sebelum saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam kelas, model pembelajaran seperti apa, metode pembelajaran yang digunakan apa, dan strategi pembelajaran yang akan Bu Desi terapkan nanti di kelas. Ya, baik Pak, untuk model pembelajaran nanti yang saya akan gunakan yaitu model pembelajaran inquiry atau sejenis penemuan atau peserta didik nanti melakukan sebuah percobaan tentang membuat replika tangan. Adapun metode yang nanti saya akan gunakan yaitu menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan melakukan sebuah percobaan. Adapun strategi nanti yang saya akan gunakan yaitu saya akan lebih mengedepankan pembelajaran diferensiasi sosial emosional, yaitu diantaranya diferensiasi proses dan konten. Adapun diferensiasi sosial yaitu
saya akan memetakan peserta didik melalui sebuah LKPD yang nanti LKPD ini akan dibagikan kepada peserta didik dalam melakukan sebuah percobaan tentang membuat replika tangan. Adapun diferensiasi kontennya yaitu nanti peserta didik akan menghasilkan sebuah produk tentang membuat replika tangan di mana peserta didik menampilkan nanti di depan kelas. Masing-masing peserta didik di depan kelas terus memetakan betul apa tidaknya replika yang sudah dibuat mereka tentang fungsi tulang, otot, sendi dengan benar. Oke, baik Bu Desi. Jadi strategi yang akan Bu Desi lakukan dalam observasi pembelajaran nanti yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Desi gunakan di dalam kelas nanti Bu? Untuk medianya saya akan menggunakan nanti ada tayangan sebuah video pembelajaran, kemudian nanti peserta didik ada arahan untuk dibagikan ke LKPD dalam proses pembuatan replika tangannya, kemudian nanti ada tayangan materi melalui PPT. Baik, kalau begitu kira-kira kapan Bu Desi akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, jam berapa, kemudian di mana Ibu? Ya, untuk sasarannya nanti saya akan untuk kegiatannya nanti insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa kalau tidak ada halangan. Itu dilaksanakan pada jam pertama pada materi IPAS ya di kelas 6. Nah, baik Bu Desi, kalau begitu nanti hari Selasa ya saya akan datang ke kelas Bu Desi dan akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Nanti setelah Bu Desi melakukan kegiatan observasi tersebut, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu ya. Iya, Pak. Yaitu pasca observasi ya, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar terakhirnya Bu Desi. Baik Bu Desi, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Desi dapatkan dalam percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari hasil percakapan ini mungkin ya Pak, saya mendapatkan gambaran mengenai persiapan yang saya akan lakukan pembelajaran nanti dari mulai media, metode, terus metode yang saya akan gunakan nanti di pembelajaran yang saya akan lakukan nanti dalam kelas. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih Sama-sama, Pak. atas waktunya Bu Des ya. Terima kasih juga Bu Desi telah bersedia meluangkan waktu untuk percakapan pra observasi ini. Iya, Pak. Semoga pembelajarannya diberikan kelancaran sesuai dengan rencana Bu Desi ya. Iya. Selamat berjumpa kembali nanti hari Selasa di kelas 6. Iya, Pak. Demikian percakapan pra observasi saya dengan Bu Desi Anggreni SPD. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
orang yang hukum berdiri tapi tidak ada tulang, tidak ada sendi, tidak ada tulang, tidak ada saraf, kira-kira itu apa enggak? Ada manusia tapi ada tulangnya aja, tidak ada sendi, tidak ada otot, bergerak tidak? Tidak. Ada manusianya ada, terus ada tadi rangkanya. Kemudian tidak ada sendi dan otot, bisa bergerak nggak? Tidak. Kemudian rangkanya ada, sendinya ada, ototnya, tapi tidak ada saraf. Bergerak tapi tidak error. Jadi kalau misalkan kata otak ibu, ambilkan pulpen, hari ibu ngambil yuk. Betul apa salah? Berarti satu kesatuan antara sendi, otot, saraf, tulang itu satu kesatuan yang harus berfungsi. Kemudian yang kedua, untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf? Untuk apa? Ya, kalau tidak punya rangka, sendi, otot, dan saraf, bagaimana kita bisa bergerak? Kemudian bagaimana rangka, sendi, otot, dan membantu kita bisa bergerak? Gitu ya. Lanjut, silakan dikeluarkan buku tulisnya dan diperhatikan apa saja yang tercatat dalam materi ini. Halo sobat semua, kembali. Ya, ditunggu. Silakan dikeluarkan dulu. Halo sobat semua, kembali bersama Mr. Klik, dan pada kesempatan kali ini kita kembali pada segmen Dicatat materinya apa aja yang dan penting ya. penghasilan. Dan pada ringkas kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sahabat, sudah siap ya untuk belajar bersama Mr. Klik? Sahabat semua yang belum subscribe channel Mr. Klik, segera subscribe agar sahabat semua mendapatkan update video-video pembelajaran tentang ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini sahabat, kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia dibagi menjadi 3. Bagian pertama kita akan membahas tentang tulang. Bagian kedua kita akan membahas tentang sendi. Dan bagian ketiga kita akan membahas tentang otot. Ya, itu. Langsung saja kita akan membahas bagian yang pertama. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah tulang. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia biasa bergerak seperti yang dikehendaki. Ketika kita ingin berjalan, berlari, melompat, itu karena ada sistem gerak. Dan tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Mengapa alat gerak pasif? Di sini tulang hanya dapat bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Nah, sahabat semua, kita akan belajar di sini berbagai fungsi tulang bagi manusia. Fungsi tulang bagi manusia yang pertama, tulang berfungsi memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, menahan dan menegakkan tubuh manusia. Yang ketiga, tulang menjadi tempat melekatnya otot, atau di situ yang melekat adalah otot rangka. Yang keempat, tulang berfungsi melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Yang kelima, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Yang keenam, tulang sebagai penghasil sel darah merah. Di sini sel darah akan diproduksi di sumsum tulang. Untuk mengenal tulang, tentang 2 jenis tulang, ada tulang rawan dan juga tulang keras. Sahabat bisa perhatikan, di sini tulang rawan contohnya adalah tulang hidung, tulang telinga, ujung tulang rusuk, dan juga ruas-ruas tulang belakang. Berbeda dengan tulang keras. Di situ ada tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang lengan. Bedanya apa sahabat? Tulang rawan lebih lunak dibanding tulang keras. Secara sederhana seperti itu sahabat. Nah, kita akan membahas secara lebih detail berdasarkan penyusun tulang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan adalah tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan, dan di sini tulang rawan mengandung lebih banyak kolagen dan sedikit kalsium, sehingga tulang rawan bersifat lunak. Berbeda dengan tulang keras, jenis tulang ini disusun oleh osteoblas atau sel pembentuk tulang.
tulang keras mengandung lebih banyak kalsium dan sedikit kolagen. Nah, menurut bentuknya, tulang manusia dibagi menjadi 5 bentuk, sahabat. Ada tulang lipang, tulang pipih, tulang pendek, tulang tak beraturan, dan tulang sesamoid. Contohnya, sahabat bisa perhatikan gambar-gambar berikut. Oke, nah perhatikan juga ketika tulang sudah membentuk sebuah rangka. Jadi tulang-tulang ini akan membentuk sebuah rangka. Dan pada manusia dibagi menjadi 3. Ada rangka tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka tengkorak tentunya sahabat pegang kepala, sahabat semua nih. Nah di situ di dalamnya ada rangka tengkorak. Berbeda dengan rangka badan yang menyusun badannya di sini tanpa anggota gerak ya. Jadi kalau anggota gerak itu ada tulang yang ada di lengan, paha juga ada, betis dan kering itu tulang anggota gerak. Sahabat akan bisa melihat penjelasannya lebih detail di video Mr. Klik tentang tulang yang bisa diklik di sebelah kanan atas video sahabat semua. Tapi sebelumnya, sahabat akan uji dulu pemahaman sahabat tentang tulang. Mr. Klik akan bacakan pertanyaannya. Pada struktur tubuh manusia terdapat macam-macam bentuk tulang yang menyusun rangka. Pertanyaannya, mengapa tulang paha berbentuk tulang pipa dan bukan tulang pipi? Tuliskan jawaban sahabat di kolom komentar. Mr. Klik tunggu ya. Nah, barusan kita mengamati materi tentang apa? Sendi, otot, dan tulang. Nah, tadi jadi di tubuh manusia itu ada 3. Yang pertama tadi tulang, sendi, otot. Nah, itu tadi tubuh manusia itu ada 3 ya. Nah, tadi ada sendi, ada tulang, ada otot. Ya, tadi ada tulang tengkorak, ada nggak? Terus ada apa lagi? Hah? Ada alat gerak atas, ada gerak bawah, terus ada anggota tubuh.
September 2024, kelas berapa? Kelas 6. Kemudian di sini nanti kalian akan tahapannya ada, kalau di sana ada nomor di bukunya itu ada di nomor 3, kalau di LKPD ini ada ini ya. Ada tahapannya sama seperti di buku panduan ya. Ini dibaca sama. Terus nanti di LKPD ini ada isinya. Ya, di sini ada otot, ada gambar otot, ini otot lurik apa lurus. Otot itu ada 3, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kalau nggak salah ya itu ya. Silakan diisikan nama ototnya apa. Terus ini gambar ini nama ototnya apa, gambar ini ototnya apa. Terus ciri-cirinya bagaimana? Ya, apa ini berbentuk lurus, berbentuk belok, berbentuk bulat, silakan tentunya. Satu kelompok satu silakan nanti diisi. Nah, balik lagi kita ke replika tangan. Sebelum dimulai itu udah kertasnya ada, ibu bagikan dulu. Yang cewek dulu pink dulu ya. Pakai pensil ya. Nah. Ini dulu nggak apa-apa ya. Nah, jangan dulu digambar. Di sini ada tahapannya. Bagaimana sih cara membuat replika tangan? Silakan disimak dulu videonya. Yuk, lihat dulu cara-caranya. Semuanya, selamat datang di channel Faris and Sophie Diani. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Kali ini kita akan membuat replika tangan manusia dari kertas karton dan Nah, silik. lihat ya yang pertama. Digambar dulu tangan kita ke dalam karton. Nah, sesuai jari kalian masing-masing. Nah, sudah dibentuk, kemudian digunting.
kecil-kecil teuing atuh. Gitu ya, atuh banyak tangan kecil banget. Nah, jadi nggak sesuai ruas jarinya kayak tadi ngopi tuh begitu tuh. Ini yang ini kecil nih. Dah, gunting. Ini belah atas, nggak ada ininya nanti. Nah, ya harus seperti ini ya. Ada apa sih? Pergelangan tangannya berang atas sedikit. Harus ada pergelangan tangannya. Agak atas sedikit lah itunya. Ini gitu ya. Nah, sih. Ya,
simpan ke dalam lemari. Soal evaluasi mengukur pengetahuan kalian dari awal pembelajaran sampai akhir. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini kita refleksikan dari awal kita sudah belajar apa aja. Yang pertama tadi belajar tentang tulang, tentang sendi, apalagi tentang otot, apalagi satu lagi saraf. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sendi, otot, tulang, dan saraf. Kemudian kesimpulannya hari ini belajarnya rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Sistem gerak, sistem saraf yaitu sistem jaringan di dalam tubuh yang mengatur kerja organ tubuh dan menyalurkan rangsangan ke seluruh anggota tubuh. Kemudian sendi, apa itu sendi? Tempat bertemunya dua tulang. Sedangkan tulang adalah bagian tubuh yang sangat keras yang berfungsi melindungi organ-organ penting dalam tubuhnya seperti barusan membuat replika atau tiruan. Nah, terima kasih. Ya. Selanjutnya, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan satu-satu apa itu adalah sendi otot, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Otot lurik, otot jantung, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nanti itu isi yang replikanya yang belum selesai silakan dikumpulkan ke ibu, yang sudah selesai silakan diibukan. Ya, ya, boleh. Silakan kehidupan yang sudah selesai. Dikasih nama, Cuk. Kasih nama, A. Dan Bu. Ada Bapak. Nah, ini ya, replika tangannya sudah jadi. Lihat. Replika tangannya sebagian sudah jadi, yang belum selesai tolong nanti dikumpulkan ke ibu ya. Nah, selanjutnya ya silakan sekarang selanjutnya kita beres-beres untuk persiapan pulang. Ya, sudah begini. Ya, terima kasih. Anak hebat, anak pintar. Aman yang penting. Kasih nama. Itu yang depan Neta, tolong diberesin itunya tangganya langsung. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Sebelum pulang berdoa mulai. Kelompok 2 ditutup. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Robi Yohandi, calon guru penggerak angkatan 10 dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Masih bersama Bu Desi Anggayani SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Kemudian saya juga saat ini ditemani oleh Ibu Pepe Buneng
selaku pengajar praktik pada pendidikan guru puncak angkatan 10. Assalamualaikum Ibu Neng. Waalaikumsalam Pak, gimana sehat? Alhamdulillah, gimana kabarnya? Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, dari percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Desi terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah dilaksanakan ya. Kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Desi lakukan. Pertanyaannya yaitu bagaimana perasaan Bu Desi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Ya, perasaan saya pada saat observasi perasaan tanggung, deg-degan karena akan biasanya pembelajaran sendiri, ternyata sekarang diobservasi oleh teman sendiri. Tapi di saat kegiatan pembelajaran, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu Desi berjalan dengan baik dan lancar ya. Bisa diceritakan kembali Bu Desi kaitan dengan area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas? Terus kemudian tahapan-tahapan apa yang sudah Bu Desi lakukan di dalam kelas? Untuk tahapannya sebelum pembelajaran saya menyiapkan modul ajar, media ajar, bahan ajar, terus alat-alat yang disiapkan untuk melakukan kegiatan percobaan. Kemudian untuk segi area perkembangannya seperti di pra awal observasi saya sudah menjelaskan saya akan mengembangkan dua model, yaitu yang pertama model keterampilan, yang kedua pengetahuan. Dari keterampilan sendiri nanti peserta didik kemarin peserta didik sudah melakukan suatu percobaan tentang membuat replika tangan dari karton. Ya. Kemudian untuk dari segi pengetahuannya peserta didik diberikan 10 soal evaluasi pilihan ganda. Itu soal evaluasi ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran. Itu Pak. Baik, menurut Bu Desi kaitan dengan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan tadi, apakah sudah berhasil diterapkan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah untuk kedua-duanya dari segi keterampilan maupun pengetahuan sudah dilakukan dengan baik di dalam kelas. Adapun masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang saya rasakan saat pembelajaran dilakukan. Baik Bu, kira-kira menurut Bu Desi apa sih yang menjadi kekurangan atau kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Sebenarnya kendala-kendala saat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu banyak Pak sebenarnya untuk kendala-kendala. Namun alhamdulillah berbagai kendala-kendala itu pembelajaran berjalan dengan lancar. Adapun kendala yang paling urgent itu yang pertama dari segi penerapan efektif waktu. Kemarin kan di RPP itu di modul ajar itu diterapkan 2 JP ya Pak. Ternyata pada kenyataan karena ada berbagai kendala yang tidak kita sangka-sangka, ternyata 1,5 jam baru tersampaikan karena waktu tidak cukup atau tidak memadai karena kegiatannya rencananya itu tuh pagi ya rencananya itu cuman ada berbagai kendala ya Pak waktu itu. Jadi diterapkan manajemen waktunya jam 11 harusnya sampai jam 1 karena ada berbagai hal jadi 1,5 jam gitu. Tapi alhamdulillah lancar ya Pak untuk kegiatan pembelajarannya, anak-anaknya masih semangat belajarnya tapi kita cut karena manajemen waktu kita nggak cukup gitu ya karena berbagai kondisi. Itu aja sih. Selain itu Pak pembelajaran di kelas anak-anak ada bagian yang lupa bawa peralatan. Baik, menurut Bu Desi mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa mereka sampai terasa tergesa-gesa ya melihat karena waktunya mepet kemarin. Tapi alhamdulillah ya kemarin kita bisa melaksanakan dengan baik. Melewati waktu dengan sekian mepetnya ya. Baik Bu Desi, terima kasih
ya semoga rencana yang telah dibuat oleh Bu Desi tadi bisa terrealisasi ya, dan dapat Bu Desi terapkan secara langsung dalam proses pembelajaran di kelas. Kira-kira kapan nih Bu Desi akan merealisasikan rencana-rencana yang Bu Desi tadi sampaikan? Rencananya untuk perbaikannya secepatnya saya akan melaksanakan untuk perbaikan pembelajaran di dalam kelas. Baik, Semakin keras semakin lebih baik ya. semakin lebih baik ya Bu ya. Iya. Baik Bu Desi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga yang menjadi rencana-rencana Bu Desi tadi bisa terrealisasi ya Bu ya, dengan baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada Ibu Neng selaku pengajar praktik untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi atau kegiatan observasi kelas. Silakan Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak Robi, Pak Bu Desi. Saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi mau membantu Pak Robi untuk penuntasan tugas di pendidikan guru penggerak. Baik, karena diminta saya akan coba sedikit memberikan umpan balik. Terlebih dahulu sebelum memberikan umpan balik saya mau menjelaskan dulu terkait dengan kegiatan ini. Kegiatan ini itu kita sebut sebagai observasi akademik berbasis coaching, ya, menggunakan pendekatan berbasis coaching. Jadi mungkin apa bedanya dengan observasi yang lainnya yang mungkin Bu Desi pernah mengalami dari kepala sekolah, mungkin di sekolah suka ada supervisi dan sebagainya. Ya. Mungkin bedanya kalau untuk di supervisi oleh kepala sekolah dan lain-lain itu tujuannya untuk menilai dan lain-lain gitu ya. Kalau di sini tuh enggak gitu ya. Observasinya itu berbasis coaching, artinya coaching itu untuk memberdayakan. Jadi bagaimana caranya melalui kegiatan ini Bu Desi itu lebih berdaya atau lebih meningkat kualitas pembelajarannya. Itu harapan kita gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk menilai selesai gitu ya, atau melabeli ternyata Bu Desi itu belajarnya begini selesai, tidak gitu ya. Tapi harapannya dari observasi yang kemarin sudah dilakukan, dari peraknya juga sekarang ditutup dengan pasca. Nah, semoga dari rangkaian kegiatan ini tuh ada sebuah tindak lanjutnya. Nah, itu yang penting gitu. Jadi jangan sampai supervisi ke kelas selesai gitu ya. Nah, tanpa ada tindak lanjutnya. Bedanya itu gitu. Kita ada pasca, ada tindak lanjutnya. Tadi Pak Robi sudah baik sekali dalam mengidentifikasi ya, kayak persiapannya apa aja, apakah sudah berhasil atau tidak, kendalanya apa. Nah, berarti kan itu kita identifikasi tuh pembelajaran kita. Dan itu oleh Bu Desi sendiri gitu kan, bukan oleh Pak Robi gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita identifikasi gitu. Yang kira-kira kekurangannya di sini, kendalanya di sini. Terus apa nih yang mau kita lakukan untuk memperbaikinya. Nah, gitu. Jadi semuanya itu datang dari kita sendiri. Untuk apa gitu ya? Agar kita bisa bernalar kritis gitu. Jadi kan kita mikir tuh ya, oh ya belajar kemarin tuh ya kurangnya kan kita sendiri yang menggali ya, bukan Pak Robi gitu ya. Kalau supervisi biasanya oleh kepala sekolah kan kepala sekolah tuh ya, boleh sih kurangnya di sini misalkan gitu ya. Jadi kita tuh tahu beres gitu, tidak berpikir. Kalau di coaching ini beda gitu. Jadi kita sendiri mikir, oh iya apa kurangnya kita. Nah itu tuh ingin mencoba meningkatkan kualitas bernalar kritis kita gitu. Lalu setelah kita bernalar kritis, mengidentifikasi, di sana kita akan muncul atau tumbuh kreativitas. Oh iya, kita harus ini untuk memperbaikinya gitu. Nah, jadi setelah kreatif tadi, kita kan butuh komitmen. Dan Pak Robi sudah bertanya, kapan nih mau dilakukannya perbaikannya gitu ya. Jadi jangan sampai rencana-rencana tadi hanya sebatas merencanakan gitu ya, tanpa direalisasikan seperti itu. Jadi itu kan ada sebuah kemandirian. Tanpa disuruh gitu ya, tanpa disuruh sama kita untuk memperbaiki, kita mau memperbaiki sendiri gitu ya. Jadi melalui observasi berbasis coaching ini kita dilatih untuk meningkatkan kualitas diri kita gitu ya, terutama tadi kayak kritis, kreatif sendiri, sehingga kualitas pembelajaran kita lebih berdaya gitu, lebih berkualitas. Itu saja untuk rangkaian kegiatannya. Untuk umpan balik prosesnya tadi, secara keseluruhan sudah baik Pak Robi ya. Kita itu coachingnya menggunakan konsep PIRTA.
ya tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Itu semua sudah dilakukan dengan baik sama Pak Robi. Mungkin memang terlihat agak sedikit, Tirta itu kan air ya artinya, jadi diharapkan memang mengalir. Nah, mungkin karena ini tugas dan direkam jadi agak sedikit gugup, itu tidak masalah. Tapi Bu Desi sangat membantu sekali tadi menjawabnya dengan apa yang dengan lugas, lancar gitu. Itu membuktikan bahwa observasinya beneran dilakukan gitu ya. Jadi kalau hanya sebatas mengada-ngada kan kita kadang suka pikir dulu apa gitu. Tapi tadi sudah secara lugas dijawab gitu ya. Oh berarti memang benar-benar gitu kendala itu fakta yang dihadapi gitu. Bagus sekali tadi rencana-rencananya dan tanggung jawabnya juga Pak Robi udah menjelaskan. Cuman mungkin ada sedikit yang tadi kurang jelas atau mungkin terlewat justru di tahapan awal sampai ini tujuan. Di sini ya tujuan Gitu. Jadi harapannya sebelum kemana-mana, sebelum ngobrolin identifikasi, diawali dengan tujuannya dulu. Harapan Bu Desi dari obrolan hari ini itu apa gitu ya, atau apa yang diharapkan oleh Bu Desi atau yang ingin didapatkan oleh Bu Desi dari obrolan coaching kita pasca seperti ini. Jadi tetap ini tuh harus ditanyakan gitu ya, biar memang mungkin nanti observasi paskanya atau coachingnya mengalir, tapi mengalirnya sesuai arus gitu ya. Tujuannya jelas, Bu Desi misalkan ingin memperbaiki kualitas pembelajaran yang sudah dilakukan, makanya jadi jelas obrolan itu ke sana begitu. Jadi tetap mungkin harus ada si tujuan itu di awal diceritakan atau ditanyakan bahwa, atau kalau nggak nanya juga Pak Robi bisa langsung tujuan obrolan kita hari ini untuk menindaklanjuti dari kegiatan observasi atau dan pra-observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah mungkin itu yang perlu ditegaskan. Itu saja, selebihnya sudah bagus. Robi, terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya, juga tanggapan terkait kegiatan percakapan pasca observasi. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademis sudah selesai dilaksanakan, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan terakhir pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Neng, Ibu Bisa, Ibu Desi juga. Terima kasih. Akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.